Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rino tinggal di rumah bernomor 66. Lahir tanggal 2 Januari 1987. Saya merasakan kepedihan di masa lalu Rino. Kepedihan yang membuatnya sangat tersiksa. Perasaan yang membuat Rino terlibat dalam dunia mistis. Saya melihat ada kekuatan besar yang bersemayam di dunianya. Kekuatan itu sewaktu-waktu dapat membuat Rino menjadi tak terkendali, bahkan buas. Berbicara tentang buas, saya melihat Rino didiami oleh sosok macan putih. Sangat besar sekali. Dan aumannya sangat negatif. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Rino lahir tanggal 2 bulan 1 1987 dan nomor rumah 66. Ya, benar. Rino karena sering dianiaya oleh kakak-kakak kandungnya, maka diajak untuk memiliki ilmu kebatinan. Belajar di sana di sebuah goa, lalu kemudian mendapatkan seperti ilmu ada makhluk berbentuk macan putih yang pernah digunakan, pernah juga akhirnya mengalahkan kakaknya dan juga ada orang lain yang kena tebas karena si macan putih ini keluar pada saat marah, begitu ya, sampai pernah dipasung oleh orang tuanya. Malam hari ini datang ke menembus mata batin untuk mengetahui kalau terus dipelihara si macan putih ini dalam dirinya, apa dampak bagi Rino dan keluarganya, termasuk anak dan istri. Tuh. Kalau memang terus dipelihara sosok pendampingnya, atau kita bisa sebut kodam nggak sih? Bisa atau tidak? Apa pendamping? Pendamping kali ya. Sosok pendamping yang macan putih itu kalau terus dipelihara, saya lihat tampaknya akan membuat dia kebingungan. Oh. Dan hawanya sih sebenarnya saya lihat ini kayak auman macan kalau saya dengar di kuping saya. Saya merasa mendengar auman macan yang begitu kuat, seperti geraman seperti itu. Dan dia tuh akan, sosok makhluk astral macan ini, macan putih ini akan membuat siapa saja jatuh dan terluka seperti itu. Tanpa pandang bulu gitu. Saya ngelihatnya semuanya ditebas. Gak babi bu bebo. Tapi Kak, aku mau tanya, si macan ini tuh dampaknya jelek, baik, positif, negatif sama Mas Rino ini? Iya, dampaknya jelek banget buat Rino. Jadi gelap sekarang kan. Iya, mau kemana-mana kamu berasa nggak sih di reject orang? Maksudnya tidak diterima oleh lingkungan sosial. Iya. Betul. Karena pertama sifatnya, kedua ada sosok pendampingnya yang negatif. Jadi bawaannya kayak nggak diminatin gitu loh. Aura negatif ya? Iya, aura Jadi negatif. macan putih ini menggeram dan energinya negatif seolah-olah lagi marah begitu. Betul sekali, Bay. Serem banget sih sebenarnya. Yang paling serem adalah ketika dijauhin juga sama society, sama lingkungan sosial. Kenapa bisa seperti itu ya? Sejauh yang Mas Rino tahu, kenapa lingkungan menjauhi Anda? Saya juga kurang tahu. Susah diterima aja Susah gitu? diterima aja. Contohnya seperti apa ceritanya? Ya udah, kamu ini kayak anak berandalan, nggak tahu sopan santun ngomongin. Ya udah. Jadi sulit untuk bertetangga, bermasyarakat. Iya. Gak Jadi ada yang saya dekat gitu? selama itu saya di kamar aja. Di kamar. Iya. Untuk pekerjaan? Pekerjaan bawanya emosi juga sih kalau ada penumpang. Penumpang. Oke. Dia gampang emosi ya? Gampang emosi. Makhluk ini yang bikin dia emosian ya, Roy? Iya, makhluk ini gampang emosian, dan dia juga emosian di lingkungan kerja, lingkungan temen. Semua mana ada yang respect sama dia, karena pembawaannya
jadi kayak petatang petenteng gitu kan, petatang petenteng. Dan bawaannya jadi kayak nggak simpati ke orang. Sebenarnya kan yang nomor satu manner ya, attitude sama manner. Sikap ya. Jadi di lingkungan semua jadi orang yang nggak bisa ngelihat, punya sixth sense, orang bisa ngerasain energi dia gitu loh. Oke. Jadi bawaannya nggak enak kalau deket sama Rino. Iya, bawaannya negatif Panas mulu gitu. ngomongnya, kayak gitu loh. Terus jadi bawaannya dikit-dikit gampol ya, Gampar, mukul, ya, tampol, tampol bahasanya kayak bawaannya nyakitin. Benar. Jadi Benar ada ya? selain kakak sendiri dan Benar. temen tadi yang pernah dikebas, Dibas. ada juga yang disakitin? Ada. Banyak? Banyak. Tuh kayak Kak Robi, gitu-gitu. aku mau tanya boleh? Silahkan. Mas Rino ya. ini udah berkeluarga. Sudah. Terus kalau misalkan ada masalah sama istri, Gelap mata juga. Hah? Gimana? Gelap mata juga. Gelap Pernah mata menyakiti juga istri? Saya pernah mukul, gampar. Mukul, gampar istri? Iya. Anak? Emang betah Anak ya enggak? jadinya ya. Kalau anak sebatas ini aja, saya pukul kakinya pakai sendal. Karena apa? Karena emosinya aja. Sendal. Umur Udah. berapa waktu Udah, dipukul dong. pakai sendal? 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan Anda pukul anak dengan sendal. Ya gimana mau simpati sayanya terhadap anak kecil aja juga kamu nggak ini, ya kan? Iya. Orang kan kita bisa dapat simpati dari orang kan juga bagaimana kita juga bersikap ya. Jadi ya kamu harus ngerti nih sekarang kalau kita kasih tahu seperti ini ya demi kebaikan kamu. Roy, Ya baik. kan tadi kamu bilang dia terpengaruh oleh makhluk ini sehingga auranya, bawaannya negatif dan emosi. Yang Iya. kamu lihat sebenarnya orangnya, aslinya Rino ini seperti apa sih, Roy? Sebenarnya kalau aslinya Rino kalau bisa diikutin yang baik-baik terus positif, saya yakin dia tuh orang baik kok. Sebenarnya mannernya, attitude-nya nggak ada masalah ya. Iya, sebenarnya iya. Cuma kepengaruh aja sama ini makhluk ini. Niatnya untuk berubah juga kurang sih. Karena sampai tadi juga saya tanya apa benar mau dilepas makhluk ini. iya. Saya nggak tahu. Saya mau tahu dulu apa dampaknya buat saya. Gitu. Iya sih. Setelah sekarang udah cukup tahu belum? Sudah. Sudah cukup tahu. Tapi sih satu ada boleh menanya? Silakan. Boleh, silakan. Dampak buruknya saya itu dari teman saya, apa dari hodam saya, apa dari orang tua saya? Mohon maaf ya, saya potong. Kenapa, Roy? Nah, kenapa berbicara tentang orang tua, saya kok ngerasa ya orang tua kamu kok magis ya baunya. Iya. Kamu mamanya, kamu orang tuanya berprofesi paranormal ya? Iya. Oh, oke. Pernah datang ke Tapi saya juga nggak mau Rino kamu menyudutkan seperti itu, karena kan sebenarnya dari niat kamu juga kan nyalakain orang, bukan jadi alasan sebenarnya orang tua kamu adalah paranormal. enggak begini Kak jadinya. Dulu tahun 90 teman kakak saya lari ke orang tua saya. Teman itu pengen cerai sama suaminya. Nah, teman kakak saya itu saya lari ke orang tua saya lari ke tersebut ya kan. Ya udah. Dan suami itu lari ke Kalimantan. Lalu apa yang terjadi dan apa hubungannya? Terjadinya tuh hubungannya saling bentrok. Suami itu kalah, takutnya Khodam ini dampaknya lari ke keluarga saya gitu. Nggak terimanya. Oh, keluarganya juga emang dekat banget dengan hal-hal mistis ya, Roy? Iya, deket banget, sangat deket sekali. Ya kalau kayak gini sih gak bisa nyalahin siapa-siapa ya jadinya. Dari dianya sendiri juga main pelaku mistis dengan bertandang ke goa lalu dapatkan satu mustika. Iya. Itu apa kalau bukan mistis? Menurut Mas Rino, makhluk ini, macan putih ini, memberikan dampak positif atau negatif
bagi Anda? Menurut Anda sendiri yang menilai? Mungkin negatif. Positif. Ada negatif, ada positifnya. Positifnya di mana ya? Positifnya itu buat pegangan saya kalau saya disuruh nggak ada apa-apa ke orang lain. Karena memang ya background atau Background. latar belakang yang dekat Iya. dengan mistis ya. Iya. Negatifnya? Suka marah-marah aja ke keluarga-keluarga. Justru nggak bisa mengendalikan Nggak bisa diri. mengendalikan diri, takutnya saya ini lagi, kibas lagi. Kalau Gila, ini saya diterusin apa yang akan terjadi, Roy? akan timbulnya korban jiwa. Sangat menyeramkan sekali. Korban jiwa, ya korban jiwa. Bahkan korban, yep. Apa Mas Rino ini bisa undang si macan ini? Apa memang udah ada? Ya, berbicara tentang macan, saya jadi penasaran juga, Rino. Jangan-jangan kau bisa ngundang juga ya sosok ini ke dalam studio. Saya sendiri nggak bisa, Kak. Nggak bisa diundang ke sini? Nggak bisa. Kalau lagi marah baru saya juga nggak tahu lagi marah. Kalau lagi marah bisa diundang atau datang sendiri sih. Harus ya. Apa yang bikin Anda marah biasanya? Sakit hati, Sakit hati kalau dihina keluarga, dihina keluarga, atau dihina anak, soal Di- anak, soal istri, istrinya, soal ekonomi, ekonomi. soal keluarga, Iya. orang tua. Iya, Kalau dihina soal mereka Anda sakit hati, dihina. ya. Dan itu bisa bikin ngeluarin ini. Iya. Oke. Pernah ada yang menghina? Pernah waktu itu. Dia bilang apa? Ibu lo tukang dukun ya? Tukang. Saya bilang bukan. Dan Anda sakit hati. Saya sakit hati. Tapi betul kan? Ya benar. Tapi bukan dukun juga. Tapi paranormal kan. Beda ya? Beda. Paranormal kan kayak ibaratnya bisa melihat background seorang. Menafsirkan. Iya. Kalau dukun? Kalau dukun kan langsung dipakai itu kan. Santet. Ibu Anda santet? Bukan. Background. Dukun dong? Dukun. Hah? Paranormal. Rino juga nggak bawa kerisnya itu ya? Iya. Hilang, Kak. Hilang? Iya. Saya nggak tahu hilangnya kenapa itu. Itu dapat dari goa itu? Dikasih juru kuncen. Oke. Keris itu yang kamu lihat untuk ikatan dari makhluk ini ya, Roy? Dan saya lihat keris itu juga warnanya merah kecoklat-coklatan. Iya. Betul ya? Walaupun saya ngelihat kerisnya udah hilang, tapi saya masih ngelihat gambaran secara visual di kepala saya. Warna kerisnya warna coklat-coklat kemerah-merahan gitu, itu yang saya juga lihat dan cium. Bau juga sih, sama-sama bau kayak minyak gitu. Hilang di mana, Roy? Masih ada terselip atau bener-bener hilang? Yang kamu lihat? Kalau hilang total, saya nggak mungkin lihat sisanya ya. Berarti masih ada sebenarnya. Sebenarnya sih masih ada, tapi nyelip deh. Kalau nggak mungkin saya masih bisa lihat warnanya. Dari mana coba logikanya? Ya dari itu, dari benda tersebut ternyata masih ada. Kalau saya lihat dia hilang, pasti benar-benar dia nggak ada warna dan bentuknya lagi. Saya ngeliat bentuknya agak sedang kecil gitu, terus warnanya coklat kemerah-merahan. Itu sih, bukan warna kuning. Beda ya warnanya. Beda gitu. Tadi Roy bilang kalau ini terus-terusan dipelihara, ada di dalam dirinya Rino, akan ada korban jiwa. Akan ada korban jiwa berikutnya. Siapa Roy yang Roy lihat? Saya justru ngelihatnya bukan orang luar, Keluarga dong. tapi malah keluarga inti di dalamnya. Bisa jadi anak, bisa jadi istri juga. Tapi target saya kakak duluan. Masih dendam sampai sekarang. Dendam. Iya. Saya makin penasaran nih yang memicu saya untuk saya butuh kain hitam di sini tampaknya. Tampaknya kamu tuh nggak habis-habis ya. Nggak Nih ya. selesai-selesai gitu. Saya pengen tahu Dendam Roy ini. sebenarnya. Kalau saya kakaknya Mas Rino, lo pengen gue sampai gimana? Lo pengen apain gue?
pelaku kriminal itu harus bertanggung jawab loh, secara hukum. Iya, saya udah tahu. Yang penting saya puas Kak, dendam saya. Pertanyaan saya, anak dan istri gimana kalau Anda di penjara? Saya juga kurang tahu. Yang penting Yang penting puas dulu ya. puas Kepuasan dulu. batin ya Kak. Karena saya dianiaya Kak, waktu masih kecil. Sampai saya ada luka sampai sekarang ini. Kenapa nggak ikhlas maafin aja biar hidupnya tenang Mas Rino? Yang kayak gimana? Masih begitu dendam. Saya mau lihat, boleh lihat? Boleh lihat. Boleh saya lihat? Tanyain deh Bay sekalian, kakaknya kandung gak sih? Kakak kandung atau bukan? Kandung. Kakak kandung ya? Di sini. Kak. Nih. Iya, ada bekasnya. Oh iya ya. Oke. Itu Tapi kan juga udah berlalu lama ya. Iya Kak. Masih aja Masih ya. dendam Kak. What do you think, Bay? kalau masih ada dendam sih pasti dia nggak akan lepas ini, nggak mau. Dan kasihan anak istrinya dong kalau misalnya ada korban jiwa. Tapi Kak Bay, kalau memang udah terpenuhi dendamnya, apa memang Mas Rino juga udah ada niatan buat ngelepas si makhluk ini? Apa udah pasti gitu? Kagak. Kakak Anda pernah minta maaf gak sih Mas Rino? Nggak pernah Kak. Nggak pernah minta maaf. Iya. Dan Anda juga nggak akan maafin. Saya nggak pernah maafin. Tapi dia nggak pernah menganiaya lagi kan? Enggak. Kurang enggak. Nggak pernah menganiaya Anda, Enggak. ngelukain Anda, nyakitin anak dan istri. Nggak pernah. Saya pertanyaannya kalau memang sudah tidak pernah menganiaya lagi, nggak pernah menyakiti Anda, nggak pernah mengganggu anak dan istri, kenapa masih dendam ya? Saya dendam aja Kak. Dendam. Dendam. Gak bisa hilang sampai bener-bener Anda Sampai bisa bener-bener menuntaskan sampai- rencana iya. itu. Kalau udah mati baru saya lega. Saya nggak tahu ya, kok ada manusia, kita sesama manusia, apa kita punya hak untuk mengakhiri hidup orang gitu? Ya habis gimana Kak? Saya dendam gitu. Benar-benar rasa dendam. Kita mau panggil macam itunya aja. Saya rasa jangan-jangan dia masih kepengaruh sama makhluk ini, makanya dendamnya begitu. Baiklah. Hitam udah ada. Kain hitam. Baik, matanya dia makin lama makin merah deh. Perhatiin. Serem ya? Kayak bukan Mas Iya, Rino bukan lagi Rino. atau orang lagi ya? Berair. Karena kan Iya, Bray. dia Benar. jadi jantungnya duduk gitu kan, marah. Ada kayak waktu kamu bilang tentang kakaknya, dia sempat terpancing emosinya itu dan memorinya memori recall. Jadi balik ke memori Manggil lagi manggil. gitu. Dia langsung kayak gitu, terus merah gitu loh. Karena di dalam pikirannya udah meracau gitu. Jadi saya butuh kain hitam tampaknya. Kain hitam. Boleh tahu nggak kakak kamu namanya siapa? Nanti kita akan edit. Nama asli. Nah, Iya. Mas, kita akan edit. Sekarang umurnya berapa? Kisaran 48. Sudah punya anak dan istri. Sudah. Sudah punya anak dan istri. Iya. Gila. Kalau misalnya nanti dia diakhiri hidupnya oleh Anda gitu ya, dia mati meninggal, Anda nggak kasihan tuh ipar dan keponakan Anda? Saya nggak Nggak peduli? Nggak peduli. Gimana kalau saya pengen lihat seberapa jauh kalau kamu marah. Tapi yang anehnya di sini, biasanya saya akan melakukannya dengan partisipan. Tapi saya enggak hari ini. Gia, kamu bantu saya. Gia, kamu duduk di sini. Nggak kenapa-napa kan Kak? Enggak. Oke. Aku nggak akan bermain dengan kakak perempuan itu kamu. Karena saya tahu kamu punya kakak dua. Ya, ada yang cowok yang ngikutin kamu dan ada yang perempuan ya kan? Iya. Tapi kali ini saya kan bukan yang perempuan, tapi yang laki-laki. Ini kakak kamu yang laki-laki. Kalau kamu mau tusuk, saya pengen lihat kayak gimana. Kau bisa undang nggak sekalian macan-macannya? Dia kau tenang ya. Tidak akan terjadi apapun sama kamu. Saya ingin keluarin sosok macannya.
Kalau bisa lo lampiasin ke sini. Keluarin. Keluarin. Bye. Protect us. Jagain kita. Mata kamu udah berubah sih. Keluarin terus. Abang lo tuh. Si Roy. Mau ngomong apa sama dia? Mau lo apain? Buang semuanya di sini. Rino. Aku nggak ada di depan. Jangan-jangan berani cuma di belakang. Ngecut nih, Rino. Tunjukin dong. Ingat waktu itu diapain sama dia? Maksud berani cuma di balik topeng. Keluarin dong di sini. Liatin semua orang. Sakit nggak kepala waktu itu digituin sama dia?